pembiayaan mikro, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan masjid di Kabupaten. 391.600. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, kami dari KSI Ukhuwah Universitas Sriwijaya, Palembang. Saya Muhammad Rizwan dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2017. Kemudian ada Muhammad Asqanar Hanif dari Program Studi Manajemen Angkatan 2018. Dan Naufal Hussein dari Program Studi Akuntansi Angkatan 2019. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Potensi Pembiayaan Mikro dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Masjid di Kabupaten Ogan Ilir. Next. Dewan Juri yang terhormat, inklusi keuangan dianggap sebagai landasan utama dalam proses pembangunan ekonomi. Sistem keuangan yang inklusif merupakan unsur penting dalam membantu negara mencapai beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan. Namun, industri keuangan yang berkembang pesat tidak selalu disertai dengan akses keuangan yang memadai untuk semua lapisan masyarakat. Perkembangan inklusi keuangan di setiap daerah ternyata masih mengalami ketidakmerataan, baik antar provinsi maupun kabupaten dan kota. Salah satu provinsi yang mengalami ketimpangan inklusi keuangan antara kota dan kabupaten adalah Provinsi Sumatera Selatan. Next. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat perbedaan tingkat inklusi keuangan yang terjadi di wilayah kabupaten dan kota. Daerah yang berbentuk kota umumnya memiliki indeks inklusi keuangan lebih tinggi dari kabupaten. Kabupaten Ogan Ilir termasuk dalam kategori inklusi keuangan rendah dengan nilai 0,22. Hanya terjadi peningkatan penyaluran kredit sebesar 25% dalam 5 tahun terakhir. Jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Kota Palembang sebesar 45% atau Kabupaten Lahat sebesar 62%. Next. Beberapa literatur menyatakan bahwa inklusi keuangan memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Semakin baik tingkat inklusi keuangan akan mampu menekan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Dengan terbukanya akses terhadap jasa keuangan yang lebih merata, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan akses tersebut untuk meningkatkan pendapatannya melalui kegiatan produktif. Next. Melihat kondisi ketimpangan inklusi keuangan antara daerah dan kota, serta peranan penting inklusi keuangan terhadap penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan, maka perlu dirumuskan solusi alternatif sehingga masyarakat di daerah mampu mendapatkan akses finansial yang memadai. Salah satu potensi finansial yang dapat dioptimalkan adalah potensi masjid sebagai pembina ekonomi umat. Next. Beberapa masjid yang berhasil mengolah finansialnya dengan baik seperti Masjid Jogokarian Yogyakarta, Masjid Salman ITB, dan Masjid Taqwa Muhammadiyah Padang. Masjid Jogokarian memiliki program kas RP0 dengan menyalurkan kasnya seluas mungkin dalam pelayanan jamaah. Masjid ini juga memiliki amal usaha seperti penyewaan hotel dan aula, klinik, serta lembaga amil zakat. Kemudian Masjid Salman yang memiliki program pemberdayaan masyarakat seperti latihan mujtahid dakwah, pembangunan rumah sakit, atau Masjid Taqwa Muhammadiyah Padang yang memiliki BMT. Masjid Jogokarian dan Masjid Salman merupakan percontohan masjid yang mampu menerapkan pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan Masjid Taqwa Muhammadiyah adalah contoh masjid yang mampu memberikan pembiayaan usaha kepada jamaahnya. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis potensi pembiayaan dan pemberdayaan masjid di Kabupaten Ogan Ilir serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Next. Adapun riset metodologi yang kami gunakan menggunakan teknik pengumpulan data kajian pustaka dan wawancara berupa data primer dari 30 masjid di Kabupaten Ogan Ilir yang menggunakan teknik cluster stratified purposive sampling. Adapun model analisis yang kami gunakan adalah pendapatan masjid sama dengan beta 1 ditambah beta 2 jumlah jamaah ditambah beta 3 dummy lokasi ditambah beta 4 dummy jenis masjid. Next. Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa di Kabupaten Ogan Ilir terdapat 286 masjid yang terkategori menjadi 4 jenis. Pertama, Masjid Agung, kedua Masjid Besar, ketiga Masjid Jami,
Keempat, masjid tempat publik atau masjid biasa. Next. Jumlah kas yang besar tentu menjadi potensi yang harus dioptimalkan dalam hal pemberdayaan masyarakat. Sehingga dana yang didapatkan dari zakat, infak, dan sodako jamaah tidak hanya menumpuk di tabungan masjid. Selain jumlah kas yang besar, potensi masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat juga ditopang dengan arus pemasukan dan pengeluaran masjid yang sehat. Rata-rata pemasukan masjid per bulan di Kabupaten Ogan Ilir sebesar 6.268.267 dengan tingkat pengeluaran sebesar 3.217.783 sehingga keuangan masjid mengalami surplus setiap bulannya sebesar 3.297.151. Next. Selama 1 tahun, proyeksi pendapatan bersih dari 286 masjid yang ada di Kabupaten Ogan Ilir berkisar di antara 10,1 hingga 12,5 miliar. Jumlah pendapatan bersih seluruh masjid tersebut bahkan lebih besar, sebesar 40,93% daripada jumlah seluruh penyaluran kredit oleh bank di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2017 yang hanya sebesar 11,93 miliar per tahun. Dana masjid ini dapat dioptimalkan dalam hal penyaluran kredit mikro, sehingga masjid tidak hanya sebagai tempat peribadatan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian umat. Next. Tabel 5 menjelaskan hasil estimasi persamaan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian dengan metode ordinary least square, menunjukkan bahwa jumlah jamaah dan lokasi masjid memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan masjid. Sedangkan jenis masjid yakni masjid agung, masjid besar, masjid jami, dan masjid biasa tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masjid. Next. Penelitian ini membuktikan bahwa jumlah jamaah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan masjid. Semakin besar jumlah jamaah, maka pendapatan masjid juga akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, jumlah jamaah yang sedikit akan menyebabkan tingkat pendapatan masjid yang rendah. Tingginya partisipasi masyarakat dalam beribadah di suatu masjid berhubungan dengan pendapatan rutin masjid yang bersumber dari infak dan sodako jamaah. Semakin banyak jumlah jamaah, berpotensi meningkatkan penerimaan infak dan sodako yang tinggi. Next. Tingkat pendapatan masjid juga dipengaruhi oleh lokasi masjid. Hasil estimasi regresi linear berganda tersebut membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pendapatan masjid yang berlokasi di daerah urban dan daerah rural. Masjid yang berlokasi di daerah rural memiliki pendapatan yang lebih rendah jika dibandingkan masjid yang berlokasi di daerah urban. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang tinggal di daerah urban cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi jika dibandingkan masyarakat di pedesaan. Masyarakat perkotaan yang memiliki pendapatan lebih tinggi tersebut lebih banyak bekerja di sektor industri atau jasa sehingga memiliki pendapatan tetap lebih tinggi jika dibandingkan masyarakat pedesaan yang dominan bekerja di sektor pertanian. Nah, tingkat pendapatan antar wilayah inilah yang mempengaruhi jumlah infak dan sedekah yang dibayarkan kepada masjid. Next. Penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa jenis masjid tidak mempengaruhi tingkat pendapatan masjid. Masyarakat cenderung lebih memilih masjid yang lebih dekat dengan tempat tinggal tanpa mempertimbangkan jenis masjid tersebut. Bahkan jenis-jenis masjid tidak sepenuhnya diketahui oleh masyarakat, sehingga jenis masjid tidak mempengaruhi tingkat pendapatan masjid. Next. Adapun kesimpulan penelitian ini, rata-rata kas masjid di Kabupaten Ogan Ilir sebesar 23.391.676 dengan potensi pendapatan seluruh masjid di Kabupaten Ogan Ilir sebesar 10.112.460.070 hingga 12.519.184.390 per tahun. Jumlah jamaah masjid dan lokasi masjid berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masjid. Namun, jenis masjid tidak berpengaruh signifikan. Adapun rekomendasi kami, penelitian ini masih terbatas pada jumlah dan luas sampel masjid yang diambil. Sehingga penelitian selanjutnya dapat mengembangkan area penelitian menjadi lebih luas hingga sampel yang diambil lebih representatif. Baik, demikianlah Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat presentasi kami dari KSI UHUA Universitas Sriwijaya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.